Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah kebijakan pengolahan sampah berkelanjutan ya di program studi Magister Teknik Lingkungan UI. Eh, Pertemuan kali ini saya ingin bahas terkait dengan kebijakan yang baru-baru ini keluar ya, yaitu eh, Perpres nomor 109 tahun 2025 gitu, tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik. Tentunya Perpres ini bukan Perpres yang baru karena periode sebelumnya di tahun 2000, kok saya agak lupa ya 2000 berapa, sudah pernah juga keluar, eh, tapi namanya PLTSA gitu ya. Pembangkit PL, pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya. Tapi sekarang berubah jadi perpresnya PISEL, gitu. Pengolahan sampah menjadi energi listrik. Jadi agak dibalik dalam segi apa ya, bahasa mungkin pengolahan sampahnya ditempatkan di posisi awal. Wah, ini perlu mengelola sampah gitu, bukan energi listriknya yang menjadi tujuan utama seperti yang ada di dalam Perpres sebelumnya, gitu. Pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Jadi ini dibalik sampahnya di awal. Jadi semangatnya adalah semangat ngelola sampah, tapi menjadi energi listriknya dalam konteks berkelanjutan. Nah, ini saya sengaja masukkan materi ini sebagai materi penutup kuliah kita karena ada konsep pengolahan sampah dan ada konsep berkelanjutan. Tapi kita ingin lihat juga apa sebenarnya yang apa namanya menjadi hal yang menarik dalam Perpres ini gitu ya. Oke, selamat datang Zen ya, sudah bergabung. Mengenai Hari ini kita bicara tentang ya sedikit review lah ya, review singkat dalam waktu 1 jam kita bahas ini, eh, hubungannya dengan energi terbarukan yang dihasilkan dari pengolahan sampah. Jadi ada bahasa saya tulis ini implikasi tata kelola, kemudian ada instrumen ekonomi, tapi juga ada instrumen keberlanjutan. Sustainable ini lagi senang dibicarakan. Uh, dan termasuk penelitian-penelitian yang akhir-akhir ini saya lakukan, indeks keberlanjutan ya. Bagaimana membuat sebuah instrumen kita bisa menilai keberlanjutan. Tidak hanya nilai terkait dengan kinerjanya saja, tapi bagaimana menilai sebuah aktivitas itu punya konteks berkelanjutan atau tidak, gitu. Sebuah TPST, sebuah TPS 3R, sebuah bank sampah dan seterusnya. Uh, Dinilai tingkat keberlanjutannya seperti apa. Kalau dirasa tingkat keberlanjutannya rendah, maka perlu dilakukan treatment, gitu ya. Jadi tidak menunggu kegiatan itu hilang, gitu ya. Tidak menunggu kegiatan itu benar-benar ya sudahlah tidak ada kegiatan lagi yang lain, kemudian eh, jadi baru digantikan dengan kegiatan yang lain lagi. Jadi muncul program baru, gitu. Tapi konteks berlanjutan itu adalah bagaimana menjamin kegiatan itu dapat memiliki perform seperti yang di, eh, dimunculkan sejak awal gitu ya. Jadi jelas aktivitasnya. Oke, kita lanjut ya. Eh, Selanjutnya adalah, nah ini sedikit apa bahasa saya abstrak ya, seperti nyusun jurnal. Saya memang sedang pingin membuat analisis eh, komprehensif terkait dengan Perpres ini gitu ya. Salah satu awalannya saya buat jadi bahan kuliah hari ini gitu ya. Jadi Perpres 109 ini gitu ya, eh, mengatur pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Jadi pengolahan sampah menjadi energi gitu ya. Tapi saya tidak sebut itu hanya sebagai energi listrik gitu ya. Tapi energi terbarukan yang kedudukannya sepertinya sama dengan sumber-sumber energi yang lain, yang juga dalam konteks terbarukan juga.
Ada matahari, ada angin, ada air, ada panas bumi, ada macam-macam lah gitu. Nah, melalui beberapa jalur, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik. Jadi, di dalamnya ada satu bagian besar dari Perpres ini yang bicara tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, tapi ada konsep bioenergi atau bahan bakar minyak terbarukan dengan konsep pengolahan yang lain, tapi bersumber dari sampah gitu ya. Jadi regulasi ini mencoba menempatkan ya pengolahan sampah menjadi energi ini sebagai instrumen ya untuk percepatan penanganan sampah perkotaan. Jadi seperti materi kita sebelumnya, mungkin kita sempat singgung. Ada 343 kabupaten kota yang ada di Indonesia yang TPA-nya sedang mendapatkan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup, gitu ya. Jadi PS PSEL ini ya sebagai langkah percepatan tadi menjadi sebuah latar belakang, gitu ya. Inginnya gitu ya, fokusnya nanti ada logika kebijakan gitu ya, dan tujuan. Karena konteks materi kuliah kita kan terkait dengan kebijakan gitu. Kemudian ada tata kelola lintas aktor. Siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab gitu ya? Siapa yang melakukan, apa yang perlu dilakukan. Kemudian ada juga instrumen ekonomi, khususnya eh, skema jual beli listrik. Jadi Perpres ini mengatur saat pemerintah daerah nanti menyerahkan sampahnya untuk dikelola, kemudian menghasilkan energi listrik, juga dikemas supaya energi listriknya itu ada yang beli. Nah, karena ini listrik dan listrik dikelola oleh negara, maka listrik itu menjadi kewajiban PLN untuk membeli listrik yang dihasilkan oleh si pengolahan sampah ini. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik. PLN yang selama ini pakai energi ya sebagian besar tidak terbarukan, diminta ya dalam tanda kutip dipaksa untuk membeli listrik yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan sampah ini. Gitu. Nah, ini ya. Oke. Oke. Ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi bahan review, tapi mungkin nggak kita bahas secara keseluruhan, tapi nanti mungkin ada kesempatan lain untuk kita bisa bahas secara komprehensif terkait dengan si regulasi ini. Ya. Nah, kemudian apa sebenarnya kenapa muncul ini gitu ya? Terlepas tadi saya sebagai pembuka tadi saya sampaikan ada perpres yang sebelumnya gitu ya. Terlepas itu ada, kemudian keberhasilannya seperti apa, tapi saya melihat konteks kebijakan ini muncul karena pertumbuhan timbulan sampah yang begitu besar, kemudian tidak lagi cocok menggunakan teknologi konvensional yang menggunakan TPA. Karena apa? Pertumbuhan penduduknya tinggi, kebutuhan akan lahannya tinggi, terutama untuk menunjang aktivitas manusianya. Butuh mall, butuh rumah sakit, butuh tempat tinggal, butuh lahan untuk eh, mendukung aktivitas kita. Tapi sebenarnya memang butuh toilet juga gitu ya untuk mendukung tadi. Tapi kan tidak sebesar aktivitas rumah kita gitu. Dalam satu rumah kalau kita lihat toilet menjadi bagian penting dari rumah tersebut, tapi ukurannya kecil. Gitu. Nah, begitu juga TPA yang kita ibaratkan sebagai toilet dalam sebuah kota, gitu ya. Tetap butuh, tapi jumlahnya, kuantitasnya tidak tinggi lah kira-kira ya. Nah, sehingga dampak pencemaran, risiko kesehatan, dan keterbatasan pendanaan daerah menjadi jawaban ya permasalahan yang ada itu dengan hadirnya si eh, PSE tadi. Gitu. Jadi diharapkan menjadi kebijakan percepatan yang mengaitkan agenda persampahan dengan agenda energi terbarukan. Jadi mengawinkan itu. Walaupun konteks energi terbarukan ini yang selama ini relatif kecil dari air, dari listrik, dari angin, dari
eh, sinar matahari dan seterusnya, gitu. Tapi ini diharapkan menjadi agenda besar karena jumlah sampah yang dihasilkan semakin hari semakin besar. Nah, dengan demikian kebijakan ini tentunya tidak berdiri sebagai seregulasi teknologi semata, kalau saya lihat ya, melainkan sebagai arsitektur kebijakan ya, dalam tanda kutip gitu ya, untuk menetapkan tujuan, peran aktor. Jadi tidak hanya ngomong teknologi saja, tapi juga bagaimana menentukan berbagai macam aspek non teknis yang lain, termasuk ya mekanisme pelaporan yang selama ini TPA dikelola tanpa pelaporan yang baik. Tapi hadirnya PSE ini nanti harapannya bisa menjadi contoh yang baik dalam mekanisme pengelolaan sampah yang ada. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Tentunya kita tidak bisa terlepas ya, terlepas dalam hierarki pengolahan sampah dan prinsip keberlanjutan. Jadi secara hierarki saat teman-teman, nah, seharusnya saya tampilin ada piramida gitu, piramida terbalik gitu. Mulai dari reduce, reuse, recycle sampai paling ujung itu adalah disposal gitu. Nah, bagaimana pengolahan sampah berkelanjutan itu pasti menekankan urutan prioritasnya di tahap awal adalah reduce. Bagaimana sampah itu dicegah, dikurangi, diguna ulang, reuse, didaur ulang, dipulihkan, recovery gitu ya. Dan akhirnya mengalami pembuangan residu disposalnya, bagian yang paling kecil gitu ya. Nah, kalau dilihat konteksnya adalah pisel ini sebagai instrumen pemulihan residu yang pakai syarat, harus ada pemilahan, harus ada pengendalian emisi, harus ada terintegrasi dengan 3R, agar tidak menimbulkan disinsentif pengurangan. Gitu. Bahasanya agak agak berat ya, karena kita ngomongin kebijakan. Ini konteksnya gini, teman-teman. Saat kita bicara di pertemuan yang lalu, kita bicara peran serta masyarakat, peran serta sumber, ngomongin tentang kawasan yang sudah mengelola sampah. Tiba-tiba ada kebijakan nih tentang pisel yang di ujung nanti di sebuah sistem ujung di TPA dipasang sebuah instalasi pengolahan sampah yang terima sampah apa saja bisa masuk diolah. Berarti apa? Yang dari sumber ini nggak usah ngolah lagi, nggak usah hemat-hemat sampah, nggak usah ada bank sampah dan seterusnya. Berarti kebijakannya itu em, apa ya mendobrak kebijakan yang sebelumnya gitu. Nah, ini yang keliru gitu. Berarti 3R-nya tetap harus jalan. Nah, konteks berpikirnya seperti negara-negara maju yang sudah menerapkan pengolahan sampah. Misalnya Jepang nih, Jerman, Swedia. Mereka tetap melakukan pemilahan dengan konteks yang juga cukup baik. Nah, saya ingat ada materi kita tentang bagaimana Jepang sangat tertib sampai-sampai mengeluarkan kalender pengangkutan sampah. Ya. Supaya apa? Mentertibkan si warganya. Aku sudah punya nih teknologi yang bagus untuk mengelola sampah, tapi aku juga punya sistem pemilahan sampah yang juga bagus, supaya bisa mengelola sampah dengan baik. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi konteksnya adalah supaya tetap berjalan pengelolaan sampah yang sudah direncanakan atau dijalankan pada aktivitas sebelumnya. Kalau tidak, ya dia menjadi potensi tidak efektif gitu ya. Nah, dalam konteks si Perpres ini, Perpres 109 2025 itu uniknya adalah memadukan tiga kelompok instrumen. Jadi instrumen regulatif kalau saya sebut ya. Ada penugasan, kemudian perizinan, pakai OSS, kemudian ada kriteria kabupaten kota yang bisa menerapkan, sehingga muncul nih ada 33 kabupaten kota yang dipilih untuk menggunakan PISEL ini, ya kan? Eh, dari 33 kemudian
dibuatlah ada jangka pendek, dipilih 7 kabupaten kota yang bisa dan seterusnya gitu. Jadi ada kriteria dan ada kewajiban pelaporan. Kemudian ada instrumen ekonomi ditentukan di dalam Perpres ini menarik ya. Ada harga, sudah dipatok di situ harga. Dan harga itu lebih tinggi daripada harga yang biasanya dimiliki oleh PLN. Nah, ini jadi menarik. Gimana caranya PLN mau menerima dengan harga yang lebih tinggi begitu ya? Nah, itu konteksnya keberlanjutan. Ketentuan transaksi tanpa negosiasi atau eskalasi gitu. Harus terima, nggak boleh nego. Kompensasi biaya PLN, kewajiban EPBD pada rantai hulu gitu ya. Bagaimana memastikan si sampah tadi bisa masuk ke sistem tersebut dengan model pengangkutan yang dijamin oleh daerah. Jadi ini menjadi hal yang menarik. Ya bisa saja diterapkan di perusahaan gitu ya. Bagaimana menjamin sebuah instrumen kebijakan itu menjamin keberlanjutan tadi, gitu. Kemudian ada instrumen kelembagaan. Bagaimana pembagian peran lintas kementerian. Termasuk munculnya lembaga baru nih, Danantara, yang juga ditambahkan di dalam Perpres ini. Disebutkan pengelolanya nanti akan ada Danantara tadi. Nah, sehingga apa? Kalau kita breakdown tadi ya, tujuan kebijakan, kemudian ada indikator evaluasinya. Tujuannya pasti ya, yang pertama pasti bahas terkait dengan eh, masalah darurat sampah. Pasti ini ya, ngomongin tentang masalah darurat sampah. Eh, nggak ada permasalahan yang lebih urgent daripada darurat sampah. Hampir semua tempat ya. Supaya apa? Berarti beban indikatornya apa? Beban TPA itu menjadi berkurang. Penurunan yang namanya open dumping. Karena memang pinginnya open dumpingnya berkurang, gitu. Peningkatan layanan pengumpulan. Nah, tadi jumlah sampahnya disyaratkan nah, dalam jumlah yang besar. Berarti apa catatan kritisnya yang kita belum punya saat ini? Data baseline yang jujur, komposisi sampah yang baik. Adik-adik kelas teman-teman yang kuliah S1, sekarang ada mata kuliah sebelum ngambil mata kuliah pengolahan sampah, ada mata kuliah yang namanya eh, eh, di- dasar rekayasa limbah padat. Ngomongin tentang komposisi, karakteristik, wah itu detail banget. Jadi ngomongin tentang sifat fisik kimia dari sampah sebelum mendesain unit pengolahan berupa teknologi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengolah sampah menjadi energi. Nah, ingat nih, bukan energinya yang dinomor satukan, tapi yang dinomor satukan adalah mengolah sampahnya. Karena apa? Pengalaman dari Perpres sebelumnya yang diutamakan adalah energinya. Ternyata setelah muncul energi tersebut rugi gitu ya. Ya pastilah ngolah sampah itu pasti berat gitu ya. Pasti besar modalnya gitu ya. Wah, ternyata nggak bisa kalau dimunculkan hanya teknologinya saja gitu. Dan tidak tidak bisa aspek energinya saja, gitu. Tapi ngolah sampahnya menjadi kewajiban gitu. Tapi indikator outcome-nya kita bisa lihat dari energi listrik yang dihasilkan, produksi biogas mungkin, produksi biomasa gitu. Tapi ingat catatan kritis. Nah, saya tulis di sini. Jangan menggeser prioritas 3R-nya. Jangan sampai sumber diminta untuk menghasilkan sampah jumlahnya lebih besar. Jangan hemat-hemat, jangan pakai bahan sampah, jangan ini, jangan ini. Pokoknya masuk kelola bakar di sana. Jadi tetap ada prioritas 3R. Yang ketiga adalah mendorong asas pencemar membayar atau bahasa kerennya polluter pay principle. Jadi siapa yang mencemari ya dia membayar dalam jumlah yang lebih besar. Kayak kita pakai fasilitas bayar listrik, banyak kita pakai ya bayarnya lebih mahal, banyak kita pakai air ya bayarnya lebih mahal gitu. Jadi konsepnya sebenarnya itu. Nah, sehingga indikatornya adalah kenaikan cost recovery, layanan retribusi. Bayarnya jadi lebih mahal.
karena ngelolanya mahal gitu ya. Ataupun ada extended producer responsibility, dikembalikan ke produsen. Si masyarakat ini kan end, end of pipe ya, dari berbagai macam produk yang dihasilkan dari perusahaan tadi. Jadi produknya luar biasa, kemudian dipakai oleh masyarakat. Timbulnya sampah itu memang di rumah masyarakat. Tapi kan kalau diurut tadi, si produsen juga punya andil ya, untuk menghasilkan sampah tadi. Nah, sehingga ya memang perlu desain sosial agar adil tadi. Nah, salah satu instrumen yang kemarin kita bahas lewat video, ada Permendagri 7 tahun 2021. Bagaimana konsep adil itu dipakai di sana. Sehingga persentase terbesar kalau kita lihat di SIPSN itu adalah sebuah kota dihasilkan dari rumah tangga, tapi dengan konteks Permendagri 7 tahun 2021, rumah tangga ini mendapatkan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan si aktivitas bisnis yang lain. Sehingga tidak heran kalau si apa namanya aktivitas bisnis mendapatkan pembiayaan lebih besar. Oke, nah Perpres itu ya mencakup tadi ya berbagai macam uh, produk yang ada, diesel, bioenergi, bahan bakar minyak ya terbarukan tergantung teknologi yang dipakai nanti. Nah, kalau kita lihat nih, tadi ada aktor-aktor kunci yang kita sampaikan. Diesel ini nanti akan melibatkan pasti si pemerintah daerah yang punya daerah, punya sampah, yang ngatur masyarakat, yang pingin daerah pelayanannya mana saja gitu. Oh, saya pingin ini 50% daerah kota saya diambil semua sampahnya untuk dibawa ke tempat pengolahannya. Kementerian bidang lingkungan hidup, Kementerian bidang energi. Lingkungan hidup bisa jadi dua ya, si PU-nya atau si lingkungan hidup. PLN nih sebagai pembeli listrik, Badan Usaha Pelaksana Proyek Misalnya. Nah, ini ya, ini yang diatur juga siapa yang nanti menjadi pelaksana proyeknya, gitu. Mulai dari konstruksi sampai operasi. Dan yang terakhir adalah ekosistem pembiayaan investasi sesuai dengan ketentuan Perpres. Jadi kan butuh investasi besar ya, satu unit pengolahan ini. Dan sudah dirilis juga nih siapa penyedia jasa dari aktivitas yang ada tersebut gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, masuk nih kriteria. Ini agak-agak bau teknis nih. Boleh ngelola sampah, sudah ada 33 kabupaten kota yang dipilih, tapi ada syarat utamanya. Dia punya sampah itu di angka 1.000 ton per hari. Jadi 1.000 ton per hari untuk mendapatkan sampah tadi. Jadi harus harus ada sampah yang dihasilkan di wilayah tersebut di angka 1.000 ton tadi. Ya. Eh, Berarti misal Jogja ya, Jogja itu di angka terakhir yang masuk ke apa namanya TPA Piungan itu 850 ton. Berarti harus naik nih supaya bisa dapat 1.000 ton per hari. Kalau naik sampah maka aktivitas nomor 2 jadi sasaran. Gimana cara Mbak mau naikin sampah? Oh, truknya harus banyak. Maka harus ada pembiayaan APBD untuk menaikkan eh, aktivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah menuju ke lokasi tadi. Berarti naik pembiayaan. Nah, kemudian yang ketiga ada lahan. Ada lahan untuk. Jadi disyaratkan pemerintah daerah lokasimu mau diolah pakai pisel, tolong sediakan lahan. Ada syarat lahan. Jogja menyediakan nih sekitar 7 hektar kalau saya tidak salah. 7,5 hektar untuk lahan pisel. Atau 5,5 hektar. Angkanya saya nggak tahu.
Kemudian ada komitmen untuk penyusunan perda retribusi pelayanan kebersihan. Lewat apa? Yang kemarin kita sudah bahas. Permen Dagri 7 2021. Oh, mohon maaf ini coret-coret. Permendagri 7 tahun 2021, setiap daerah diminta untuk mengevaluasi sistem retribusi yang ada. Sehingga tidak mungkin lagi sistem retribusinya di angka 2.000, 3.000 per kakak per bulan. Biaya tersebut cukup murah. Lahan disediakan melalui mekanisme pinjam pakai dan tanpa dikenakan biaya selama masa pembangunan dan operasional. Jadi daerah nggak dapat apa-apa dari peminjaman lahan tadi. Tapi yang operasional kan itu adalah tadi Danantara tadi. Jadi daerah setor sampah, retribusinya dipakai untuk eh, apa memastikan bahwa sampah tersebut bisa diangkut menuju ke lokasi pengolahan. Kira-kira gitu ya. Nah, kriterianya seperti apa dan bukti kesiapannya? Berarti kalau ngomong, oh saya punya Pak 1.000 ton sampah per hari, data timbulannya pasti ya. Supply change-nya harus dipahami ya. Kinerja turun, konflik dan seterusnya itu potensinya besar. Jembatan timbang, proyeksi 10 tahun, 20 tahun. Nah, ini ilmu kita teknik lingkungan kepake banget. Kemudian APBD untuk aktivitas pengumpulan. Ada dokumen pengelolaan anggaran, realisasinya 2-3 tahun terakhir kayak apa, berapa dananya. Sehingga dipastikan supaya 1.000 ton sampah ini bisa masuk. Lahan yang tersedia itu menjadi penting juga. Komitmen perda retribusi itu menjadi indikator. Pinjam pakai tanpa biaya itu menjadi hal juga yang perlu jadi kriteria itu dimasukkan dalam checklist. Kemudian kalau oke semuanya, maka proses tahapan selanjutnya. Nah, ada hal yang menarik nih teman-teman semuanya. Maka lanjutannya adalah gimana 1.000 ton tersebut. Berarti kita menciptakan kebutuhan pasokan supply chain-nya yang dapat menekan agenda 3R jika tidak diatur integrasi. Nah, ini jadi tesis menarik nih kalau teman-teman mau menjadi pejabat pemerintah. 3R yang dilakukan selama ini lewat sosialisasi, pembangunan bank sampah, TPS 3R, pengolahan MRF, macam-macam ya. Dananya kan keluar ya. Tiba-tiba ada kebijakan, teman-teman, saya butuh 1.000 ton per hari dong. Tolong supply ke saya supaya saya bisa mengolah sampah menjadi energi listrik. Ah, berarti apa? Ini harus ada mekanisme. Bagaimana strategi? Pemerintah daerah harus berstrategi. Masalahnya 109 2025 ini keluar, pemerintah daerah pasrah. Menyerahkan kepada pusat, silakan kelola sampah saya. Tapi saya tidak punya rencana bagaimana 1.000 ton sampah. Dan sistem yang dipakai selama ini, yang diputuskan untuk teknologi yang dipakai adalah teknologi termal, dibakar. 1.000 ton sampah itu adalah sampah yang terbakar, bukan sampah yang tidak terbakar. Berarti pemerintah daerah harus menjamin sampah yang dimiliki adalah sampah terbakar. Berarti PR lagi. 850 ton sampah yang dimiliki oleh Piungan tadi, TPA-nya Jogja tadi, apakah seluruhnya adalah sampah uh, terbakar? Tapi ternyata tidak seluruhnya adalah sampah terbakar. Nah, ini menjadi PR. Memunculkan perilaku mengalirkan sampah sebanyak mungkin, alih-alih mengurangi gitu ya, bahasanya gitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Nah, ini menjadi catatan ya. Ya, kritis lah kita sebagai bagian dari uh, akademis ya, akademisi. Nah, tahap-tahapan umumnya ya sepertinya hal yang umum ya di berbagai macam proyek, mulai dari tahapan seleksi wilayah, penyiapan lahan, ya,
kemudian siapa yang akan melakukan, ditunjuk, ada tender ya, kemudian ada proses dokumen lingkungan tentunya, perizinan, kemudian nanti akan ada konstruksi, kemudian ada uji operasi, sertifikasi, operasi komersial, dan seterusnya. Dan kiblatnya pengolahan sampah ini menuju ke satu atau dua wilayah, yaitu Surabaya dengan TPA Benowo atau TPA Solo dengan TPA Putri Jempol. Namun keduanya belum menunjukkan performa yang baik. Ya, jadi ini menjadi hal yang perlu kita kritisi. Sehingga saya cuplik nih dari teman-teman di Aliansi Zero Waste ya. Di Instagram mereka saya ambil nih ya. Jalan pintas mengancam lingkungan dan keuangan negara. Jadi ya kita sebagai akademisi perlu melihat secara netral ya. Satu hal, kebijakan ini idenya baik untuk mengurai benang kusut pengolahan sampah yang saat ini menjadi momok besar bagi kabupaten kota. Tapi satu sisi, kalau tidak dikelola, direncanakan dengan baik, ini akan mengancam lingkungan dan keuangan negara. Karena apa? Ya ini ya, AZWI ini Aliansi Zero Waste Indonesia menolak Perpres ya, tentang Bisel karena minim konsultasi publik. Betul. Membuka jalan bagi proyek insenerator mahal yang berisiko tinggi secara fiskal. Mengelola sampah pakai TPA di angka puluhan ribu, kemudian tiba-tiba naik kelas menjadi ratusan ribu. Sangat mahal. Apakah pemerintah daerah sanggup atau tidak? Ya. Dan kebijakan ini seperti yang kita sudah bahas tadi, bertentangan dengan strategi pengurangan sampah di sumber, berpotensi menjerat keuangan negara melalui kontrak jangka panjang yang mahal, mencemari lingkungan dan seterusnya. Gitu ya. Dan mengancam jutaan pekerja informal yang kita sebut sebagai pemulung, pengepul, yang saat ini berbisnis dengan sampah menuju sirkular ekonomi, menuju ke industri daur ulang, tidak bisa di, mendapatkan bahan baku sampah lagi karena sampahnya sudah diolah lewat Perpres ini. Kemudian saya masih cuplik juga ya, karena menarik bahasanya. Di balik janji energi hijau, ada energi bersih yang diimpikan oleh kita semuanya dengan memodernisasi pengolahan sampah yang melibatkan PLN dan Danantara. Tersembunyi skema subsidi semu yang menguras puluhan triliun rupiah dalam waktu 30 tahun. Jadi diperkirakan untuk mengolah 1.000 ton sampah per hari ini itu akan membebani PLN. Karena PLN diminta untuk membeli listrik yang dihasilkan. Ini di angka 600 miliar per tahun. Kan kita tidak tahu apakah nanti PLN akan membebani kepada konsumen dalam hal naiknya tarif listrik ya. Tapi ya sangat politis tentunya kebijakan itu. Nah, Perpres ya menurut si uh, Muharram ya, Mas Muharram ini, Perpres ini bukanlah solusi yang tepat, melainkan perpanjangan dari kegagalan. Nah, ini yang tadi saya lupa angkanya. Perpres sebelumnya tentang PLTSA nomor 35 tahun 2018 terbukti kurang layak secara bisnis dan teknis. Sehingga diganti dengan saat ini. Tapi versi baru ini justru meningkatkan tarif dan memperpanjang kontrak sehingga terkesan menguntungkan, padahal sebenarnya membebani keuangan si PLN dan APBN gitu ya. Dan punya resiko yang signifikan bagi lingkungan. Nah, ini menarik ya bahasannya. Kemudian ya masih masih lagi saya bicara di Aliansi Zero Waste ini, saya cuplik di sana. Tadi kemampuan fiskal daerah di bawah rata-rata ya, di bawah 500.000 per ton. Sedangkan Capex OPEX si Pisel nanti itu di angkanya lebih tinggi. Nah, ini menjadi sementara sebagian besar pemerintah daerah masih kesulitan membiayai sistem pengumpulan sampah secara konvensional. Untuk mendapatkan 1.000 ton sampah ini sudah masih sulit gitu ya. Untuk ngumpulin daerahnya jauh ya.
secara hitungan sampahnya sih ada, tapi bagaimana mengumpulkannya masih menjadi PR. Nah, yang menarik juga ini pernyataan terakhir nih dari uh, Nexus ya, Nexus Foundation ini bahwa sampah kita nih sampah banyak mengandung air, nggak mungkin kalau dibakar. Berarti kalau kita perlu 1.000 ton sampah yang dianggap potensi sampah itu 60%-nya itu nggak layak dibakar. Berarti cuma 40%. Berarti saat kita nanti mau desain ini, ya, desain ini berarti angkanya itu proyeksinya itu harus 160%. Ya. Karena apa? 60%-nya tidak layak. Jadi mau dapat 1.000 itu harus ada sampah 1.600 ya, kira-kira gitu ya. Walaupun hitungannya nggak gitu ya. Oh, 600-nya karena udah pakai mengandung air. Jadi ya, karena kalau turun dari itu maka energi listrik yang dihasilkan ya tidak besar. Nah, ini salah satu ya yang disorot PLTSA Putri Cempo yang ada di Solo dengan investasi yang tersendat, konflik sosial, masalah teknis, dan macam-macam. Nah, akhirnya mereka buat catatan nih, bisa kita baca ya. Nomor satu, melakukan studi kelayakan komprehensif dengan perencanaan kuat di tingkat nasional, provinsi, dan daerah untuk memitigasi resiko implementasi. Seharusnya ada FS. FS yang independen dikerjakan oleh pihak yang tidak ditunjuk, tidak dibiayai, ya, tidak macam-macam lah ya. Berarti harus menghasilkan studi kelayakan yang memang komprehensif. Melakukan kajian komprehensif berbasis data guna membandingkan berbagai macam alternatif pengolahan sampah, termasuk pemilahan, pengomposan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada efektivitas keadilan dan berkelanjutan. Walaupun pengomposan pun tidak 100% berjalan yang selama ini ada. Ya. Kemudian diminta ya mencabut Perpres 109 2025 hingga dilakukan audit fiskal dan lingkungan yang independen dan transparan. Kemudian yang keempat, membuka seluruh kontrak dan skema pembiayaan diesel secara transparan dan melakukan konsultasi kepada publik, termasuk perhitungan tipping fee, biaya retribusinya berapa, sumber dananya dari mana, alokasi subsidinya dari mana, untuk menghindari berbagai macam risiko ekonomi tentunya. Kemudian mengalihkan subsidi dan investasi publik ke solusi berbasis sumber, pemilahan, pengomposan, magotisasi, biogas, komunitas, daur ulang, guna ulang. Tapi ini saya tidak sepenuhnya setuju juga dengan poin nomor 5 karena evaluasi perlu dilakukan dengan aktivitas yang selama ini ada. Sudah seberapa besar berhasil. Nah, jadi kita bukan berarti juga bisa menolak sebuah teknologi, gitu ya. Ya, teknologi harus dikaji. Tapi aktivitas yang existing yang dilakukan sudah berapa besar efektivitas. Kemudian nomor 6, memperketat sistem pemantauan dan pengawasan lingkungan, termasuk pengukuran emisi dioksid yang kita belum punya untuk saat ini. Kalau kita sudah punya teknologi untuk pengukuran dioksid ini yang harganya cukup mahal, kita bisa menjamin bahwa insinerator yang dipakai dapat berdaya punya efektivitas yang tinggi, termasuk pengujian furan. Ya. Kalau logam berat sih sudah ada, abu beracun sudah ada, tapi dioksin dan furan ini masih menjadi PR. Sehingga ya saya tulis nih ya, diskusi kita gitu ya, ambang 1.000 ton per hari itu memang dalam rangka memperkuat, saya tulis di situ bankability ya, eh, hitung-hitungan ekonomi. Kalau di bawah 1.000 itu nggak untung gitu. Gimana cara buat untung kira-kira. Tapi mungkin di satu sisi dia melemahkan hierarki pengolahan sampah yang harus ada reduce, reuse, recycle, recovery ini di bawah gitu. Berarti harus tetap dipakai. Ya, pakai 1.000 ton nggak apa-apa. Dan harus dikaji nih, daerah-daerah yang punya tingkat pelayanan sampah, misalnya ya, Kabupaten Sleman ini masih 35% loh yang dilayani. Berarti kalau mau dapat 35% itu di angka sekitar 300 ton per hari.
Berarti kalau mau dapat 1.000, berarti naikin dong. Naikin tingkat pelayanannya jadi 100%. Berapa tuh? Dapat 100. 100 lebih. Berarti tadi menurut Bu Yuyun masih mengandung kadar air yang tinggi gitu ya. Sehingga sampahnya harus lebih dari 100%. Kemudian muncul tarif tarif si PLN tadi 0,2 USD gitu ya, per KWH tanpa negosiasi dan tanpa eskalasi. Nanti kalau terjadi inflasi, kenaikan biaya operasional siapa yang nanggung? Nah, itu perlu dibahas. Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya indikator pelaporan diubah menjadi dashboard kinerja publik agar meningkatkan penerimaan masyarakat. Diubah tuh. Kayak SIPSN, setiap orang bisa lihat, bisa uh, melihat pelaporan yang ada. Nah, itu kira-kira teman-teman, kenapa saya sangat semangat memang sedang nulis terkait dengan hal itu. Mungkin teman-teman mau ikut nulis menghasilkan sebuah uh, review kebijakan gitu. Wah, itu sangat senang sekali. Di kelas satunya di PDTL, saya minta untuk nulis dan ternyata semester-semester satu itu juga punya daya. Mungkin saat ini dibantu oleh banyak AI ya. Ya, sangat oke sekali asisten yang kita bisa pakai untuk mengkaji, tapi tetap kita yang punya idenya tadi ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini ya. Tentunya banyak sebenarnya hal yang menarik lagi yang kita bisa bahas dari Perpres ini, tapi mungkin di lain kesempatan kita masih punya waktu untuk membahas hal tersebut. Gitu ya.